lewat ibadah lewat live streaming. Shalom. Kita bersyukur ya kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Sebab itu mari kita belajar terus menyenangkan hati Tuhan kita lewat memuji Dia dengan lebih lagi. Amin. Siapa yang mau memuji Tuhan lebih lagi, lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lebih lagi, dengan ekspresif. Amin. Sebab kita ini ada umat-umat pilihan Tuhan yang luar biasa. Kita sudah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan menjadi imaman yang rajani, menjadi imam yang dikuduskan oleh Tuhan kita. Haleluya. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Yes. Kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan lebih lagi katakan kami. Terimalah kemuliaan, yes, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yuk sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan lebih lagi katakan kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Yes. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yes, haleluya. Lebih lagi berikan jumlah yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kasihnya sungguh indah bagi kita semua. Amin. Luar biasa Tuhan kita itu. Sebab itu mari terus memuji Tuhan dengan lebih lagi. Kita angkat pujian. Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami, dengan pujian kami, dengan sembah kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan.
bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, dan hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, lebih lagi katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, sekali lagi katakan aku ada Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati.
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari Bapak Ibu saya menambahkan berdiri. Haleluya. Yes Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis lebih lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Hujan. Mari angkat suara kita menyembah Dia. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita puji Dia dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Haleluya. Kami angkat suara bagi-Mu, kami angkat pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak diagungkan, sebab Kau Allah yang perkasa. Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang hebat. Haleluya. Haleluya. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis
hujan. Sekali lagi katakan, aku ada Tuhan. Aku ada hari ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau terluar biasa bagi kami Tuhan. Engkau terajaib bagi kami Tuhan. Engkau terdahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pernyataan kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bahwa kami sungguh bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya mengenalkan Engkau kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih buat pernyataan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu takkan pernah berhenti mulut ini untuk terus memuji nama-Mu Tuhan. Untuk terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya Tuhan kita sungguh baik, amin. Amin. Berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Ayo sama-sama tepuk tangan lagi-lagi buat Tuhan kita. Ayo ekspresikan pujian-pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Amin Tuhan. Dari hari ke hari besar cinta-Mu nyata. Yes. Dari generasi ke generasi Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin Tuhan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Bukti karya-Mu nyata. Yes, amin Tuhan. Dari hari ke hari besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik,
Lebih lagi tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih kau dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan kita yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Bahagia kami penuh karena ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, nikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi akan berdiri dari awal. Ku rindu Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus
kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku. Lebih lagi menyembah Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Ya, saya sudah tidak bersaksi ya berapa tahun karena kesibukan saya. Saya tidak akan mengambil bagian dari Pak Domingus ya, tapi Tuhan gerakkan hati saya untuk bersaksi. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang kekasih, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Saya bukan orang yang benar, tetapi saya menjadi benar karena saya sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Percaya, demikian juga Bapak Ibu, amin. Dan saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yesus saya. Ya, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja saya, pimpinan saya, number one di hidup saya, ya, dan juru selamat saya. Tetapi bicara tentang doa, saya bersyukur kepada Tuhan saya. Ribuan, ratusan ribu doa saya dijawab oleh Tuhan, tidak terhitung. Demikian juga Bapak Ibu, saudara, betul? Amin. Begitu tidak terhitungnya doa-doa yang dijawab. Tetapi ada bagian di mana doa tidak dijawab oleh Tuhan. Doa ditunda. Saya bicara tentang doa yang ditunda.
waktu saya masih single, saya di Jakarta dan di Jogja, hampir setiap minggu tidak pernah saya tidak naik mimbar dan tidak pernah saya tidak mengajar. Ya, Universitas Kristen di Jakarta pun 2 universitas bahkan Katolik mengundang saya, menggantikan saya untuk menjadi pembicara pengganti Royandi Hutasoit. Ya, dan sejak saya kuliah semua bingung. Saya belum praktek kerja, tapi saya diundang di Magelang di sebuah gereja GKI untuk KKR dan doa malam pujian yang menurut mereka itu sesuatu hal yang baru. Tetapi ada doa yang puluhan tahun tidak dijawab ketika saya menikah dengan Pak Domingus. Ya. Tetapi saya bahagia. Ya. Dan di sini firman Tuhan berkata, Yesus berkata, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku. Ya. Dalam ayat 19 itu ada kata deute opisomu yang berarti berjalanlah di belakangku. Tetapi ayat ini menjadi sempurna. Ayat 20 kata ekuloteson berarti mengikuti. Ya. Kita mengikut tetapi harus mengikuti. Apa yang menjadi kemauan Yesus, itulah yang menjadi kemauanku. Apa yang menjadi pikiran dan kehendak Yesus, itulah yang menjadi pikiran dan kehendakku. Dan tentunya saya sebagai seorang istri harus mengikut Pak Domingus dan mengikuti. Jika dihitung kebahagiaan saya, begitu banyak kebahagiaan saya. Tetapi ada satu cita-cita di mana saya ingin berbicara, ingin berkhotbah seperti dulu di Jakarta, di Jogja. Tetapi Tuhan menundanya hampir 30 tahun. Ya. Tapi saya tetap mengikuti Pak Domingus suami saya. Ya. Saya bisa menjadi seorang pendeta di gereja besar. Saya bisa merintis gereja. Tetapi saya seorang istri dan saya harus mengikuti menjadi penolong beliau. Tetapi saya bersyukur sebetulnya Tuhan bukan menunda. Tuhan sudah mengabulkan. Saya menjadi seorang pengajar. Berarti mengajar itu juga berkhotbah ya. Tetapi rupanya saya salah paham. Ya, kepada Tuhan saya. Saya inginnya berkhotbah di mimbar. Dan saya bersyukur Tuhan memberi bonus. Ketika saya bilang, Tuhan, ternyata semua kehendak-Mu baik adanya. Baik adanya. Ya, saya akan berbicara kepada seluruh orang di Indonesia melalui tulisan saya. Setiap hari saya akan berkhotbah dan mengajar. Saya tidak pernah menulis, tapi saya dijadikan kandidat penulis dari Andar Ismail, penulis yang terkenal. Walaupun belum diundang lagi, karena namanya kandidat. Luar biasa. Saya hanya mengirim beberapa tulisan. Dan hampir selesai 25 renungan yang akan menjadi bestseller. Ya, saya doakan. Saya akan, Tuhan jika diperkenankan, saya akan menjadi penerus dari Andar Ismail, pendeta Andar Ismail. Bapak Ibu yang kekasih, mengapa doa saya dikabulkan? Hanya ada 2, yaitu kehendak Allah adalah kebutuhan saya. Kehendak Allah adalah keinginan saya. Tetapi itu berarti ada rintangan, ada kesulitan, dan juga ada penderitaan. Saya ingin berpesan kepada semua istri dan calon istri di sini. Mengikuti suami dan mengikuti apa yang menjadi prioritas, kebutuhan. Ya, jadilah penolong yang baik.
dan jangan menjadi istri yang pelawan di sini. Tunduk, tunduk, dan tunduk. Maka rumah tangga harmonis. Tetapi jadilah suami yang melindungi. Jangan arogan, jangan merasa menang sendiri. Maka doa Bapak Ibu akan dikabulkan. Dan anak-anaknya akan diberkati. Akan mengasihi Tuhan. Akan melayani Tuhan. Walaupun mungkin nampaknya keluarganya tidak harmonis. Tetapi kalau anak-anaknya melayani Tuhan. Menurut pandangan manusia loh ya. Itu berarti Tuhan menjawab doa saudara. Prioritaskan rumah tangga. Baru nomor 2. Prioritaskan pelayanan. Dan dukunglah suami sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi, selamat pagi. Ya, kita akan melanjutkan firman Tuhan. Dan hari ini saya beri judul yaitu kemerdekaan dalam Kristus. Adalah kemerdekaan sejati. Nah, ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Nah, ini berarti satu usia yang tidak mudah bagi negara kita. 80 itu berarti memang sudah mulai memasuki usia lanjut ya. Tapi negara kita ternyata sampai hari ini apakah sudah merdeka sepenuhnya atau belum? Mari kita lihat dari firman Tuhan. Nah, yang pertama, kemerdekaan itu ada di dalam Kristus. Kita akan membaca Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya Bapak Ibu, kita berbicara soal kemerdekaan dalam konteks negara. Itu berarti bahwa kita merdeka dari penjajahan. Tetapi dalam konteks iman, berarti bahwa kita merdeka dari dosa. Dan tentu dalam hubungan dengan kemerdekaan negara kita banyak pahlawan, banyak tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan kita. Tetapi berbicara dalam iman, bahwa kemerdekaan itu kita peroleh hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu firman Tuhan yang baru saja dibaca mengingatkan kita bahwa Tuhan menyampaikan berita tentang kemerdekaan itu kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dan ini memberikan kepada kita catatan bahwa orang yang percaya belum tentu adalah orang yang merdeka. Mereka mendengar bagaimana Tuhan Yesus menguraikan bahwa Ia adalah terang hidup. Lalu Tuhan Yesus memperingatkan di perikop sebelumnya bahwa jikalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan mati di dalam dosa mereka. Dan kemudian Ia menegaskan dalam ayat yang ke-29, "Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Dan itu yang membuat mereka kemudian percaya kepadanya. Tetapi kontrasnya di dalam ayat 31 dan 32 dikatakan, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini menjadi catatan bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya. Dan saya yakin kita semua di ruangan ini tidak ada seorang pun yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi ayat yang ke-31 mengingatkan kepada kita bahwa apakah kita tinggal di dalam firman. Jikalau kita tidak tinggal di dalam firman, itu berarti kita belum menjadi murid dan kita belum merdeka. Dan banyak orang Kristen yang hidup bertahun-tahun, barangkali negara kita ini sudah hampir 80 tahun minggu yang akan datang. Kita menjadi orang Kristen sudah sekian tahun lamanya, tapi kita belum mengetahui kebenaran. Oleh karena apa? Kita tidak setia membaca firman. Kita tidak setia mendengarkan firman Tuhan. Atau kita jarang membaca kitab suci, membaca Alkitab kita. Nah, sehingga dikatakan bahwa yang sungguh-sungguh merdeka adalah orang yang benar-benar menjadi murid. Berarti bahwa kita menjadi murid Tuhan berarti kita belajar dari Tuhan. Ya, kita belajar dari Tuhan. Seorang murid, seorang rabi dalam tradisi Yahudi yaitu mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hukum Taurat terutama. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kalau kita tidak mengetahui kebenaran, kita masih terbelenggu di dalam banyak hal. Kita belum merdeka sebetulnya. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya sekian tahun lamanya, mungkin sejak lahir. Atau kita sudah menjadi Kristen sekian generasi dari keturunan kita. Tapi kita belum merdeka. Lalu jawab mereka di sini bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Dan bagi orang Yahudi ini keturunan ini dibanggakan. Bagi banyak orang Kristen juga, wah kakak saya Kristen. Papa saya Kristen, engkong saya Kristen. Semua serba Kristen. Tapi mungkin kita belum mengetahui kebenaran. Itu sebabnya kita belum sungguh-sungguh merdeka. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-34. Dikatakan kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti bahwa banyak orang yang sudah percaya seperti orang-orang Yahudi ini belum merdeka. Karena mereka adalah hamba dosa. Dia sudah percaya tapi masih melakukan dosa. Masih hidup di dalam dosa, masih berbuat dosa. Sama seperti orang-orang ini. Mereka begitu bangga sebagai keturunan Abraham. Tetapi belum merdeka oleh karena mereka masih hidup di dalam dosa. Nah, kita lanjutkan pada Roma 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita merdeka ini dimerdekakan dari dosa. Tapi kok aneh, merdeka dari dosa tapi kita disuruh menjadi hamba kebenaran. Hamba di sini bukan berarti bahwa kita diperbudak. Tapi menjadi hamba kebenaran berarti kita menjadi penurut-penurut kebenaran yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus sebagai guru agung kita. Sebagai tokoh yang menyelamatkan kita. Nah, karena itu ditegaskan kepada kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita juga akan bebas dari dosa kita. Nah, kemudian ditegaskan juga dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-22 tentang kemerdekaan kita. Roma 6 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, jadi setelah kita merdeka dikatakan di sini bahwa kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Dan orang yang menjadi hamba Allah ini berbuah. Berbuah artinya bahwa dari kehidupannya, dari imannya di dalam kebenaran itu dia menghasilkan sesuatu. Dan buah yang membawa kamu kepada pengudusanmu.
Dan ini berarti bahwa ketika kita sudah percaya, ini dilanjutkan dengan pengudusan kita. Yaitu bahwa Tuhan Yesus menyucikan kita oleh darahnya. Dan kesudahannya ialah apa? Hidup yang kekal. Nah, karena banyak orang Kristen bangga menjadi anggota gereja. Saya juga dulu bangga menjadi anggota gereja sampai pemuda. Nah, tetapi ketika ditanya mati kemana? Tidak bisa menjawab. Karena itu diukur berdasarkan apa? Perbuatan baik. Berdasarkan amal. Berdasarkan berapa banyak yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya maka dosa kita diampuni. Yaitu bahwa kita mengaku diri kita sebagai orang percaya. Dan itulah yang kemudian membawa kita sampai pada kesudahannya. Saya yakin orang-orang Yahudi di Yohanes 8 yang sudah dibacakan tadi belum sampai pada kesudahannya. Oleh karena apa? Mereka belum percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya mereka tidak menerima hidup yang kekal. Artinya kalau kita mau tanya kenapa kita menjadi orang Kristen? Karena ada jaminan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Bukan sekedar sebagai warga kerajaan surga. Sama seperti kebanyakan kita. Kita adalah warga negara Indonesia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Itu pertanyaan pribadi yang kita bisa menjawabnya berdasarkan kondisi yang kita hadapi di dalam negeri kita ini. Nah, selanjutnya Kitab Roma juga menjelaskan bahwa kemerdekaan itu hanya terjadi melalui Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Nah, ini berita baik. Bahwa kemerdekaan yang kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa kemerdekaan yang menghindarkan kita dari penghukuman. Bahkan di Yohanes 5 ayat 24 dikatakan bahwa ketika kita percaya, kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Kita tidak turut dihukum lagi. Kita sudah dimerdekakan. Dan kemerdekaan itu berarti tidak ada penghukuman. Itu sebabnya kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa tidak ada penghukuman kekal bagi orang-orang yang percaya dalam Kristus. Karena kita sudah dibebaskan dari hukuman maut ketika kita percaya. Sementara orang lain, sementara orang-orang yang menyebut dirinya orang yang beriman, beragama dan sebagainya di luar Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan di sini. Artinya apa? Bahwa penghukuman itu masih berlaku bagi mereka. Nah, itu sebabnya ditegaskan dalam ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dan Efesus mencatat bahwa ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini mau mengingatkan kita berulang kali tentang kemerdekaan yang kita telah peroleh dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa kita bebas dari hukum dosa. Karena apa? Upah dosa adalah maut katanya. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Roh Kudus itu mengingatkan kita. Kita anak Allah, kita hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya yang tidak akan dihukum lagi. Tetapi apakah bahwa pernyataan itu mengabaikan akibat dosa? Kalau kita berbuat dosa lagi. Nah, kita bisa bayangkan di negeri kita ini. Kita sudah bebas dari penjajahan Belanda. Tapi penjara masih banyak saudara ya. Dulu Pak Andre setia melayan di Sukamiskin ya. Zaman dulu. Ketika mulai merintis pelayanan beliau setia. Nah, karena apa? Banyak orang yang belum merdeka sesungguhnya. Karena itu mereka di penjara. Karena apa? Mereka berbuat dosa. Ada yang mungkin mencuri, membunuh dan sebagainya.
Dan karena itu jikalau kita belum bebas dari dosa, kita memperoleh berbagai macam kesukaran di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak berarti bahwa Tuhan tidak setia terhadap janjinya dengan memberikan hidup kekal. Tetapi kita yang tidak menghargai karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita, dan kita membelenggu diri kita sendiri dengan dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ditekankan bahwa kemerdekaan itu kemudian mengubah status kita sebagai hamba, sebagai narapidana menjadi anak-anak Allah. Ya saudara, kalau orang pernah di penjara itu ya pasti pernah apa katanya? Kita pernah menyandang status sebagai narapidana. Nah, tetapi kemudian narapidana setelah kita keluar ditambah kata di depannya, mantan narapidana. Nah, tetapi ketika kita percaya Tuhan Yesus tidak ada mantan lagi. Mantan hamba dosa, enggak ada. Ya. Tapi kita adalah anak Allah. Nah, kita lihat Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus Yesus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jadi kemerdekaan ini Tuhan mau tegaskan kepada kita bahwa kita merdeka juga ketika kita mengetahui kebenaran, merdeka dari persoalan kita sehari-hari. Nah, di sini dikatakan bahwa siapakah yang memisahkan kita dari Kristus? Artinya penindasan ada. Ada orang yang berlaku semena-mena terhadap kita. Ada orang yang mungkin mempersulit kehidupan kita dan sebagainya. Kita menghadapi berbagai macam persoalan, tapi itu tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada kelaparan. Apalagi sekarang ya, beras oplosan lagi, harga beras naik dan sebagainya. Banyak orang yang kesulitan. Bersyukur Bapak, Ibu, Saudara kita dicukupkan oleh Tuhan. Tetapi banyak orang yang hidup juga dalam kesukaran. Tapi orang yang mengetahui kebenaran, dia tahu bagaimana mengatasi hal ini. Dia akan cari Tuhan Yesus. Kalau dari dosa saja Tuhan sudah membebaskan kita, apalagi dari persoalan kehidupan sehari-hari. Tetapi kita harus tetap berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu makanya dikatakan bahwa kita bersandar pada kebenaran yang memerdekakan kita. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang akan memisahkan kita? Artinya bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini kemerdekaan yang berkelanjutan. Tetapi persoalan-persoalan ini terjadi untuk mengingatkan kita sama seperti orang-orang Yahudi tadi. Supaya mereka tetap mengetahui kebenaran dan tetap menjadi murid Kristus. Yaitu bahwa setia belajar dari Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan berarti kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menolong kita mengatasi masalah kita. Ketika kita berkekurangan, Tuhan juga mengajari kita bagaimana caranya mengatasi kekurangan itu. Berarti kita tanya pada Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan Yesus, beriman pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sehingga ini akan membuat kita semakin erat hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan atau bahaya atau pedang. Macam-macam persoalan kita hadapi saat ini. Kita tidak bisa mengklaim bahwa ketika kita percaya tidak ada lagi persoalan-persoalan di dunia ini. Tapi orang yang dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, dia juga merdeka terhadap berbagai macam belenggu persoalan kehidupan ini. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan kita tahu kepada siapa kita mengadukan persoalan kita. Dan itu harus kita pelajari. Dan seorang murid itu akan pelajari terus menerus hal-hal yang menjadi kesukaran dalam kehidupannya agar dia dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian Roma 8 ayat 21. Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan
karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kita merdeka sebagai anak-anak Allah menurut Roma 8:21 ini, yaitu bahwa kita mempunyai pengharapan. Banyak sekarang orang kehidupannya rentan, secara emosional, secara psikologis dan sebagainya. Ada persoalan sedikit saja, mungkin itu menimbulkan efek yang sangat luar biasa di dalam persoalan emosinya. Ada yang orang yang diam-diam ingin bunuh diri karena merasa tidak mampu untuk mengatasi persoalannya. Atau orang yang tadinya tertawa yang melakukan ini dan itu seolah-olah tidak ada persoalan apa-apa, tiba-tiba saja mengakhiri hidupnya. Karena apa? Hidup tanpa pengharapan. Karena merasa bahwa persoalan yang dihadapi tidak mungkin dia bisa atasi. Tapi bagi kita memiliki pengharapan oleh karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang kawan menceritakan pada saya bahwa ketika dia ingin menyelesaikan disertasinya, dia menghadapi pembimbingnya yang menuntut berbagai hal. Ya, termasuk di dalamnya kesempurnaan. Dan dia akhirnya menunda itu hampir 2 tahun lebih. Dan masa-masa itu menurut yang bersangkutan saya melewatinya dalam keadaan stres. Orang tidak tahu dan bahkan saya sampai pada tingkat depresi. Padahal ini hamba Tuhan. Ya, sampai pada tingkat depresi. Lalu dia mengatakan kepada saya pernah pergi ke BTC di Jalan Pastur. Lalu dia melewati jembatan penyeberangan orang. Nah, dia berdiri di atas, dia sudah lihat-lihat ke bawah. Kalau saya loncat dari sini, apakah saya langsung mati atau tidak? Ya. Nah, karena tingkat depresi yang luar biasa. Dia sudah mencoba cari tempat untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi apa? Roh Kudus mencegahnya. Kemudian dia menyadari bahwa saya hamba Tuhan, kenapa saya mengambil jalan pintas yang buruk seperti ini. Nah, itu sebabnya ketika kita percaya, kita dimerdekakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Sehingga ketika kita terpuruk dalam situasi yang nampaknya tidak ada pengharapan, Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus mencegah kita dari hal-hal yang dapat membinasakan kita di sini, dari perbudakan kebinasaan. Karena orang sekarang ini bisa melakukan apa saja. Dan lihat anak kecil yang dibully kok bisa bunuh diri juga. Karena tidak kuat menghadapi bully yang dihadapi oleh kawan-kawannya. Kita dibully setiap hari oleh iblis dengan persoalan kehidupan kita. Pasti kamu bangkrut. Barangkali orang yang mengalami kesulitan dalam dunia usaha, iblis sudah membuli kita. Kamu pasti akan bangkrut. Modal kamu tidak cukup. Saingan kamu lebih banyak dan sebagainya. Tapi orang yang memiliki Kristus Yesus, Roh Kudus mengingatkan, mencegah dia daripada kebinasaan. Supaya tidak sampai pada perkara-perkara yang membuat dia akhirnya kehilangan kemuliaannya. Karena di sini bahwa kalau kita dilepaskan dari perbudakan kebinasaan, kita akan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan itu yang Tuhan ingin, bahwa kita punya persoalan juga, tetapi kita mau dibawa kepada kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Kita tidak berada pada situasi yang membuat kita seolah-olah tidak lagi bisa mampu menghadapi persoalan kehidupan ini. Nah, sebab itu kita merdeka. Nah, karena itu Roosevelt, Presiden Amerika, mengatakan bahwa salah satu unsur dari kemerdekaan itu yaitu apa? Freedom from fear. Bebas dari rasa takut. Dan itu rupanya dia sampaikan ketika Amerika sudah merdeka sekian tahun lamanya. Banyak orang masih merasa takut dan sebagainya. Dan sebagai orang Kristen juga Tuhan ingin mencegah kita dari kebinasaan tadi. Keterpurukan. Hal-hal yang akan membuat kita kehilangan kemuliaan kita yang diberikan ketika kita ditebus. Ya, Tuhan mengembalikan kemuliaan itu karena upah dosa itu adalah maut, dan kita ketika berbuat dosa kita kehilangan kemuliaan Allah, dan kemerdekaan dari dosa ini membuat kemuliaan kita sebagai anak Allah ini ditampilkan lagi. Nah, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus sebagai tokoh utama di dalam kemerdekaan
Kristiani. Nah, bagian terakhir yaitu kemerdekaan sejati. Nah, kemerdekaan sejati mari kita lihat Galatia 5 ayat 1 dan Galatia 5 ayat 1 saja. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi karena Kristus telah memerdekakan kita, nah kita tidak mau lagi kepada hal-hal yang pernah memperbudak, membelenggu kita. Nah, sebagai contoh aja, seorang kenalan baru bulan lalu. Dia menjadi seorang yang lama sudah menjadi orang Kristen. Tapi dia mendeklarasikan apa? Memberitahu kepada sekelompok jemaat bahwa saya ingin bersaksi di gereja karena saya merdeka dari rokok. Waduh, ya saudaranya. Nah ini perbudakan-perbudakan kecil. Merdeka dari kebiasaan-kebiasaan daging kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Orang, saya katakan bahwa sama seperti Abraham. Ketika kita dimerdekakan, Tuhan suruh Abraham pindah dari Mesopotamia menuju ke tanah Kanaan. Karena lingkungan dia hidup itu adalah seluruh keluarganya, keluarga yang belum percaya. Tidak berarti bahwa Tuhan ingin kita memutuskan hubungan dengan keluarga kita. Tetapi supaya kita teguh di dalam iman. Jangan-jangan lingkungan di sekitar kita ini membuat kita tidak teguh. Bahkan di beberapa kawan yang punya panti rehabilitasi narkoba. Nah itu satu hal yang mereka lakukan, yaitu bahwa pecandu-pecandu ini setelah dia sudah meninggalkan itu dihindarkan dari lingkungan di mana memorinya itu bisa muncul. Karena kalau dia ketemu kata kawannya tawarin ini. Lalu memorinya muncul, dulu ya kita sama-sama ya cobain aja. Cobain sedikit jadi lagi. Orang yang merokok, saya dulu juga merokok ya tapi berhenti. Nah itu setelah berhenti itu godaannya banyak. Ketemu teman, wah dia nggak ngomong apa-apa udah sodorin bungkusnya, dia cabut malah. Nyalain korek. Nah kalau kita tidak teguh, jatuh lagi. Kembali lagi ke kuk yang memperhamba kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita sudah merdeka dalam Kristus, tapi kebiasaan kita menjadi rusak oleh karena lingkungan. Kita bergaul dengan orang-orang yang gak rajin beribadah, lama-lama kita tidak beribadah, menganggap itu biasa. Ya, biasa karena dia tidak biasa beribadah, akhirnya lama-lama kita juga ikuti kebiasaan yang tidak baik. Sehingga kita tidak teguh lagi di dalam iman. Kita tidak lagi dalam kemerdekaan kita. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan balik lagi. Itu ketika saya masih merokok itu celana bolong-bolong ya saudaranya. Kan kadang-kadang kan jadi asbak ini, jari saya masih bisa. Wah ini ya. Jadi asbak. Lalu orang bilang gigi kamu kuning-kuning semua. Kenapa? Wah udah pakai sikat gigi sehari 2-3 kali. Kenapa belum tetap kuning juga? Itu karena asap rokok. Ya kan? Nah tapi setelah saya menjauhi itu, tidak lagi godaan itu orang mau tawarkan bahwa ini yang paling mahal dan sebagainya. Saya tidak akan tertarik lagi. Oleh karena apa? Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan kita teguh di dalam kemerdekaan itu. Berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan. Nah karena banyak orang seperti orang-orang Yahudi belum sungguh-sungguh merdeka atau kemerdekaan sejati itu belum mereka terima. Lalu Galatia 5:13 dan 15 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ada segolongan masyarakat di dalam agama Yahudi yang namanya golongan libertini. Yaitu orang-orang yang sudah percaya pada jalan Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus. Tapi mereka ingin lepas dari semua aturan termasuk di dalam hukum Taurat. Nah itu sebabnya mereka menyebut dirinya libertini, merdeka, bebas. Nah sehingga kalau berbuat dosa, kan darah Tuhan Yesus sudah menebus kita. Gak usah takut berbuat dosa dan sebagainya. Akhirnya mereka kembali ke dalam kehidupan yang lama mereka. Tapi ketika dikatakan kenapa kamu berbuat dosa, lalu dia katakan ini kan kita sudah dimerdekakan, bebas melakukan apa saja. Dan akhirnya apa? Kehilangan kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah banyak orang sekarang ini masih saling menggigit, saling menelan. Itu sesama orang Kristen, sesama anak-anak Tuhan, saling menyerang satu dengan yang lain. Ini kita belum sungguh-sungguh merdeka. Karena menyalahgunakan kemerdekaan ini dengan cara apa? Wah mungkin statementnya sangat rohani. Tetapi banyak orang yang tahu bahwa kita mengampuni, tapi nggak mau mengampuni juga. Ngomongin orang terus. Kalau orang punya sedikit kesalahan aja, itu tidak akan pernah dia lupakan. Tapi kalau dia memiliki sejumlah kebaikan, itu nggak pernah diingat, saudaranya. Nah ini orang-orang begini juga belum merdeka secara emosional. Masih memendam kebencian, masih memendam iri hati, masih terus berpegang pada kesalahan orang lain. Kalau Tuhan kita bertobat, kita dimerdekakan dari dosa, Tuhan gak ingat-ingat lagi. Tapi manusia ketika kita melakukan sesuatu, kita udah jadi orang benar juga dia gak yakin bahwa kita benar. Masih saja dia berpegang pada apa yang ia ketahui tentang kita. Padahal darah Yesus sudah menyucikan kita. Jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Malah berbuat dosa juga pakai ayat, saudara ya sekarang ini. Ya saudara coba lihat ini. Banyak hamba-hamba Tuhan besar itu berantem juga pakai ayat. Statementnya apa yang kurang, hebat-hebat semua. Tapi ini menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menghakimi orang lain. Untuk melihat kekurangan orang lain dan sebagainya. Dan kalau kita baca Galatia 5 ini seluruhnya sampai kepada buah roh di ayat 22 dan 23. Sebelumnya itu disebutkan sejumlah banyak keinginan daging yang begitu dominan dalam kehidupan manusia yang membuat orang belum sungguh-sungguh merdeka. Karena kita masih terbawa-bawa di dalam segala hal yang mengikat kita. 2 Korintus 3 ayat 17 sebagai ayat terakhir kita. 2 Korintus 3, 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Berarti bahwa roh Allah berperan penting di dalam kemerdekaan kita, termasuk tadi roh Allah mengingatkan kita akan dosa. Roh Allah mengingatkan kita akan penghakiman. Roh Allah mengingatkan kepada kita akan kebenaran. Sebab Tuhan adalah roh. Nah itu sebabnya di Yohanes pasal 4 dikatakan Allah adalah roh. Sebab itu barang siapa ingin menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau enggak kita datang juga dalam ibadah, tapi kita menyembah belum merdeka kita. Karena kita belum menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu berarti bahwa kita mengabaikan hal-hal yang membuat kita tidak merdeka. Termasuk di dalam beribadah tadi. Makanya perempuan Samaria itu menyebutkan bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa orang harus menyembah di Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus bilang nanti tiba saatnya. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Tapi orang harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh. Nah di dalam Tuhan, Tuhan itu adalah roh. Dan di mana
ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hati kita cemas, Roh Kudus tolongin kita. Sehingga kemudian kita hilang kecemas. Kita berduka, ada Roh Kudus menghibur kita. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Roh Kudus memberitahukan kepada kita jalan keluar. Nah tetapi syaratnya tadi percaya. Ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah makanya itu kita memuji Tuhannya. Ada dua teman kita yang Pak Ander beritahu saya bahwa mereka dibaptis. Wah, Pak Ander bilang ikut mendoakan saya, dalam hati puji Tuhan. Berarti bahwa mereka mengambil keputusan untuk percaya pada Tuhan Yesus, dimeteraikan dengan roh, dan roh itu yang akan memerdekakan dari berbagai macam persoalan kehidupan kita. Nah sekarang ini di mana-mana kita menghadapi, saya katakan bahwa dengan kemajuan teknologi digital dan sebagainya, sebenarnya dosa lebih mudah ya saudara ya. Dibanding dengan dulu kita nggak punya HP, nggak punya gadget yang bagus-bagus, kita nggak pernah dibully. Kita nggak pernah diancam karena kita nggak punya hal itu. Tapi ketika sekarang ini teknologi begitu maju, dosa juga sangat pesat untuk mengejar kita. Dan yang mencegah kita, memerdekakan dari semua keinginan-keinginan itu adalah apa? Roh yang ada di dalam kita, yang memberikan kemerdekaan kita. Roh yang bilang kade itu dosa, kade. Ya. Tapi kalau tanpa Roh Kudus, bablas semuanya saudaranya, bablas. Apalagi zaman sekarang. Nah saya diminta menulis buku untuk modul universitas terbuka soal digital. Coba dikatakan Pak harus dihubungkan dengan Alkitab. Saya bilang Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. Orang bilang era digital lalu Alkitab ketinggalan, tidak. Pikiran kita saja yang dibelenggu oleh pikiran-pikiran duniawi ini, kita merasa seolah-olah Alkitab tidak relevan lagi. Dan saya mengatakan kepada mahasiswa saya katakan coba ikuti nasihat Tuhan Yesus. Apakah kamu tidak sanggup berjaga dengan aku 1 jam saja? Ya, sekarang banyak orang apa? Di gereja 1 jam saja. Wah, tidak sanggup berjaga-jaga dengan Tuhan. Di gereja pun, wah ada yang pernah kirim foto semua tunduk. Tunduk itu apa? HPKB. Tidak sanggup kamu berjaga dengan aku 1 jam saja. Kita meninggalkan itu 1 jam saja bisa atau enggak? Nah sekarang itu roh ingin memerdekakan kita dari situ. Ada mahasiswa kami kemarin itu baru di stop kuliahnya. 2 tahun kuliah tidak pernah 1 mata kuliah pun lulus. Karena apa? Kecanduan main game. Itu saya bilang pengaruh teknologi. Dulu nggak ada teknologi, orang habis waktunya di lapangan sana main bola, main macam-macam. Sekarang sendirian juga asik. Akhirnya apa? Tidak ada waktu untuk Tuhan. Roh Kudus tidak membebaskan orang ini karena dibelenggu oleh roh game tadi. Atas nama gadget. Ya, ada hamba Tuhan juga begitu. Di pesawat ngomong sama saya tapi tangannya kiri kanan. Saya lihat apa? Main game. Walah. Ini apa? Perbudakan dunia modern. Bebaskah kita dari yang semacam itu? Nah sehingga kita memberi waktu untuk Tuhan. Sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Sanggupkah kita 1 hari meninggalkan gadget kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan? Atau justru itu menyita waktu kita diperbudak dalam model baru. Atas nama teknologi, ya kan? Teknologi. Kalau dulu orang menghabiskan waktu ya dengan banyak hal, dan itu menjadi pertanyaan bagi kita sekarang. Apa yang kita cari? Pagi-pagi kita bangun apa kita bersekutu dengan Tuhan, atau kita cari HP kita berapa kira-kira WA yang masuk, berapa followers kita dan sebagainya. Dan itu tantangan bagi kita. Jadi apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Termasuk merdeka dari hal-hal semacam ini yang setiap hari mengganggu kita di dalam kehidupan kita. Dan banyak orang terjerat dalam kebinasaan itu lagi. Bukan kesalahan teknologi, ya ini ditipu segala macam. Nah itu karena apa? Bukan cari Tuhan tapi cari macam-macam, masuklah pesan yang aneh-aneh kan. Akhirnya kita mengikuti itu, kita dituntun untuk hal. Tanya Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus. Karena di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan.
kemerdekaan. Tapi Roh Kudus itu tidak lepas dari Kristus dan tidak lepas dari firman. Dan seorang murid yang mengetahui kebenaran, yaitu bahwa kebenaran itu memerdekakan dia kalau dia mendengar firman Tuhan. Kalau dia bersekutu dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, kita di Rahayu tahun depan, minggu depan ya. Minggu depan pas hari Minggu lagi ya. Proklamasi kita ke-80. Minggu depan itu tanggal 17. Nah, sehingga kita melihat bahwa kemerdekaan itu 80 itu kita merdeka secara pribadi tadi ya. Supaya merdeka tidak kembali lagi kepada hal-hal yang memperbudak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Ya, kita bersyukur hidup di negara ini. Kita juga mendoakan negara kita karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bapa dalam surga, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Kristus Yesus Tuhan kami sudah memerdekakan kami dari dosa Tuhan. Tetapi kami mohon Tuhan, Engkau oleh Roh-Mu yang kudus menolong kami, membebaskan kami dari perbudakan yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bentuk. Dan biarlah Roh Kudus, Roh yang membawa kemerdekaan itu tetap menuntun kami agar kami hidup sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman-Mu yang sungguh-sungguh memerdekakan kami dalam satu kehidupan yang penuh pengharapan di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk negeri kami, supaya negeri ini pun diberkati, oleh karena banyak orang percaya yang masih berdoa untuk negeri ini. Dan kami masih mau melihat pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gereja kami di negeri di mana kami hidup dan berkarya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan, karena kami sepakat berdoa melalui nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, supaya kita mengerti
makna kemerdekaan, khususnya kemerdekaan untuk pribadi kita. Dan ini semua adalah satu berkat yang luar biasa. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua untuk memperhatikan beberapa pengumuman yang perlu disampaikan setelah ibadah ini, tapi nanti sore, ini pada jam 5 sore nanti, Persekutuan The Lantern akan ada acara Let's Discuss yang judulnya adalah Kekuatan untuk Tidak Menyerah, akan dibawakan oleh Kak Lian, Ibu Lian, pada tanggal 10 hari ini jam 5 sore di Cafe Ruang Duduk Jalan Wayang nomor 2 Burangrang. Ya, jadi bagi yang anak-anak muda silahkan untuk bergabung di sana, tetapi bagi yang ingin ikut serta walaupun sudah tidak muda lagi, boleh tetap bergabung di sana ya, nanti sore. Lalu hal yang kedua sebelum saya lupa untuk menyampaikannya adalah saudara mungkin sudah pernah dengar pengumuman yang lama ini, yaitu kita membutuhkan ya drum yang baru sebetulnya, karena drum ini kalau saudara tahu sejarahnya sudah 2 drum dijadikan satu, dan ini sekarang drum ini sudah sangat perlu ditolong ini karena membutuhkan drum yang baru. Tetapi persembahan yang masuk untuk drum sudah pernah ada yang masuk, tetapi belum cukup untuk membeli drum yang baru. Jadi bagi saudara yang ingin mendukung pembelian drum yang baru, berikan persembahan khusus, masukkan ke kotak persembahan khusus, amplop persembahan khusus, tulis di situ untuk drum. Atau bisa juga ditransfer bagi saudara yang ikut live streaming, bisa ditransfer melalui bank dan bisa nanti ke rekening persembahan khusus. Lalu berikutnya pengumuman yang lain adalah selamat kepada Gamaliel Marcelo Tioni Harrelson dan Joshua Sean John Davidson Lee yang kemarinnya sudah menerima baptisan kudus dan hidup di dalam hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus ya. Selamat. Ini untuk semua nih. Ya. Ya, boleh tepuk tangan ya. Orang-orangnya juga ada di sini. Ya, oke. Untuk kembali memperkuat dasar kerohanian kita. Kita akan melanjutkan pemuritan pada tanggal Selasa tanggal 12 Agustus yang akan datang jam 6 petang di tempat ini. Pemuritan tinggal beberapa kali lagi dan setelah itu selesai, dan bagi mereka yang ikut serta dalam pemuritan akan mendapatkan sertifikat. Dan ini adalah pemuritan yang pertama untuk gereja kita di sini, dan dilanjutkan di Selasa tanggal 12 Agustus nanti jam 6. Jadi jangan lupa bagi mereka yang biasa ikut lewat lewat Zoom karena ada di luar kota atau di luar negeri, bahkan silahkan nanti bergabung juga melalui Zoom. Yang ikut Zoom juga ikut pemuritan juga mendapatkan sertifikat sama. Lalu hadirilah perayaan ulang tahun kedua dari Persekutuan Rancamanyar GPKDI ya, Persekutuan GPKDI Tabernakel Kasih dengan tema kebersamaan yang diberkati Tuhan pada hari Rabu nanti tanggal 13 Agustus 2025 jam 7 malam di Kompleks Bumi Asri mengambil tempat di rumah keluarga Pak Yuda, dan itu akan menjadi acara yang istimewa. Harap yang ingin mengikutinya bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Imelda atau Ibu Pepi juga, dan juga ada dress code ya, mungkin terbaca di sini ya, dress code-nya merah gitu ya. Ada acara tukar kado minimal 25.000 di sana. Jadi nanti dijelaskan oleh Ibu Imelda atau Ibu Pepi tentang acara ini, acara yang khusus ini, ulang tahun kedua. Tidak terasa sudah 2 tahun ada Persekutuan Tabernakel Kasih di Rancamanyar, satu kelompok
yang sangat-sangat antusias, mereka semua semangat. Dan saudara yang belum pernah saya undang, saya ajak, mumpung ini ulang tahun jadi istimewa acaranya, ayo datang sekali-sekali ke sana. Nggak jauh kok tempatnya, deket sini ya, silakan. Ya, lalu hadirilah kebaktian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 17 minggu depan jam 8 pagi di tempat ini. Kita sama-sama akan memanjatkan doa untuk Indonesia setelah firman Tuhan nanti. Dan hadirilah juga acara gabungan Persekutuan Wanita, Pria dan The Lantern dan Kebaktian Anak dalam acara It's a New Era pada Minggu tanggal 17 Agustus jam 10.30 selesai ibadah. Memang tema kita di dalam kemerdekaan hari kali ini adalah a new era ya. It's a new era. Jadi era yang baru. Ada lomba ya, tapi pasti tidak ada panjat pinang karena tidak cukup ruangan ini untuk panjat pinang. Jadi nanti ada lomba yang lain, menarik pokoknya, dan hadiah juga menarik. Jadi silahkan bergabung nanti minggu depan 10.30 setelah ibadah. Jangan pulang dulu lah, langsung ya. Jangan lupa juga Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab tetap mengundang kita semua jam 7 malam. Acara ini adalah ngobrol santai sebetulnya, tetapi isinya adalah tentang memahami ayat-ayat firman Tuhan. Jadi sangat bermanfaat, sangat baik. Dan kita sedang membahas tentang pikiran. Ya, karena memang manusia itu ditentukan dengan bagaimana dia itu berpikir. Dan kita sedang membahas tentang pikiran. Bagi saudara yang ingin ikut silahkan bergabung dan dapat link dari Zoom itu lewat Ibu Heni ya. Iya, saya rasa itu saja. Oh ya, untuk acara gabungan saya lupa tadi, daftarkan diri saudara ke Ibu Imelda atau ke Aldi untuk keperluan konsumsi di acara. Jadi ada konsumsi nih, acara acara gabungan tadi ya. Saya rasa itu saja, apalagi ya. Ya sudah, itu saja. Tuhan memberkati ya. Bapak Ibu Saudara, tiba saja kita akan memberikan persembahan. Juga yang boleh pada lewat live streaming bisa memberikannya lewat rekening yang kita merah. Kembali satu kemudian bahagia.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan untuk menikmati kehadiran Tuhan sendiri di tengah-tengah kehidupan kami, menikmati akan firman Tuhan, dan menikmati persekutuan ini, menikmati kebersamaan bersama dengan saudara-saudara kami semua, dan juga bersama khususnya dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berkati Pak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus akan mengiringi kehidupan Pak Domingus dalam pelayanannya, dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam pekerjaan yang lain, tugas dan tanggung jawab sebagai dosen, sebagai pengajar, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang juga akan terus memimpin masa depannya. Tuhan Bapa dalam surga, anak-anak-Mu menyampaikan persembahan. Mari Bapa, persembahan yang disampaikan melalui kantong kolekte maupun yang dikirim melalui transfer bank, Engkau sendiri yang akan menerimanya, menyucikan, menguduskannya, dan Engkau juga yang akan memberkati setiap orang yang sudah menyampaikan persembahan. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan juga berikan keberhasilan dan kesuksesan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, karir mereka, dan Tuhan juga menolong mereka di dalam setiap permasalahan sesedang mereka hadapi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa sehati untuk rencana-rencana kegiatan gerejamu pada minggu depan dan juga pada waktu-waktu yang mendatang. Biarlah semuanya senantiasa berada di dalam pimpinan Tuhan dan terlaksana dengan baik untuk berkat bagi kami semua dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau jagai bangsa ini dari semua rencana jahat dan usaha jahat manusia, dari segala hal-hal intrik-intrik yang buruk yang ingin mengacaukan dan merusakkan bangsa kami. Tuhan, tolong akan kehidupan ekonomi dari bangsa kami, kehidupan sosial, politik, dan segala hal yang ada di dalam kehidupan bangsa kami sebagai bangsa dan negara. Tuhan, kami juga mau serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkati akan rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kesehatan kami. Tuhan, sembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami, berikan kesehatan sempurna oleh darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga berkati pekerjaan, karir, tugas, tanggung jawab kami. Tuhan berkati dengan kasih sayang Tuhan segala persoalan dan problema yang sedang kami hadapi, pergumulan doa kami, Tuhan jawab. Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi segala hal yang sedang merintangi, mengganggu kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk masa depan kami. Biarlah senantiasa berada di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami. Mari Tuhan, curahkanlah berkat-Mu. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang dan menjemput kita masing-masing, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.